Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar materi bab 3 tentang sholat bagi orang yang sakit. Nah, ketentuan sholat bagi orang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Nah, keringanan ini biasa disebut dengan rukhsah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika itu pun juga tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarat ya, kedipan mata atau dengan hati. Nah, betapa Allah memudahkan ya. Kemudian tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tata cara sholat bagi orang yang sakit antara lain, yang pertama sholat dengan cara duduk. Nah, sholat dengan cara-cara duduk ini dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Nah, kalau tidak bisa berdiri berarti duduk. Tata cara sholat sambil duduk yaitu duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirosh seperti duduk tahiyat awal, kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ikram sambil mengangkat kedua tangan. Nah, tentunya untuk mengangkat kedua tangan ini sama seperti ketika berdiri. Kemudian setelah takbiratul ikram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Kemudian sudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Kemudian i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Dan untuk sujud, nah sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rokaat yang kedua sebagaimana rokaat yang pertama. Jadi untuk sujud ini lebih rendah ya, membungkuknya lebih rendah daripada ruku. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Nah, anak-anak bisa melihat seperti di gambar. Nah, ini ya. Jadi menghadapnya ke kiblat. Selanjutnya, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Kemudian untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Nah, kalau tidak sanggup dengan menganggukkan kepala, bisa dengan kedipan mata. Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam sampai selesai. Nah, kemudian tata cara sholat dengan cara telentang. Sholat dengan cara telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat telentang adalah sebagai berikut. Posisi badan telentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Nah, anak-anak bisa melihat ke gambar.
Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Usahakan kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Kemudian untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa. Jika tidak mampu cukup dilafadzkan di dalam hati. Ya, karena kita lafadzkan di dalam hati pun Allah juga sudah mendengar. Nah, kemudian hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang, karena ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kita pernah membaca ayat di Al-Quran, mintalah pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Berarti betapa pentingnya sholat, kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sakit. Kemudian mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Nah, selanjutnya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Semoga anak-anak bisa memahami. Itu saja dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.